Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita di dalam kesempatan ibadah keluarga di hari Rabu ini merenungkan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Saudara-saudara, dalam pembacaan kali ini kita berjumpa dengan seorang tokoh yang bernama Kaleb. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana Kaleb datang ke hadapan Yosua untuk meminta penggenapan akan janji Musa untuk memberikan tanah kepada dirinya. Saudara-saudara, mengapa Kaleb meminta tanah tersebut? Mengapa kemudian Musa dahulu memberikan tanah itu kepada Kaleb? Semuanya tidak lepas dari kisah ketika Musa dahulu pernah mengirim 12 orang pengintai untuk memata-matai tanah Kanaan. Dari antara 12 orang pengintai itu, 10 orang menyampaikan hal-hal atau berita-berita yang sifatnya negatif. Mereka memang membawa berita yang baik, misalnya hasil daripada tanaman yang ada di Kanaan, ya, itu hasilnya sangat banyak karena tanahnya subur. Tetapi mereka juga menyampaikan bahwa tidaklah mungkin orang Israel dapat mengalahkan penduduk Kanaan yang katanya tinggi-tinggi besar itu, seperti raksasa. Hanya 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, yang menyampaikan berita yang sifatnya lebih optimis. Mereka dengan iman mengatakan bahwa Tuhan pasti akan menolong orang Israel untuk dapat menguasai tanah Kanaan. Disinilah, saudara-saudara, Musa melihat kualitas iman daripada Kaleb. Karena itulah Kaleb mendapatkan keistimewaan. Kalau orang Israel yang lain, kita lihat nantinya ketika sudah menguasai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan di Kanaan, mereka mendapatkan bagian sesuai dengan suku-suku Israel yang ada. Tetapi Kaleb, kita lihat secara istimewa mendapatkan haknya sebagai seorang individu. Dia mendapatkan hak atas tanah sebagai perorangan, bukan sebagai suku. Jadi, itulah yang kemudian menjadi dasar bagi Yosua untuk kemudian mewujudkan apa yang sudah disampaikan oleh Musa. Jadi bukan karena mentang-mentang Kaleb itu dulu adalah teman baiknya ya Yosua, lalu kemudian Yosua memberikan tanah itu kepada Kaleb. Tidak, tetapi karena Yosua juga sama seperti Musa menghargai iman yang teguh yang dimiliki oleh Kaleb. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita kemudian diajak untuk belajar tentang iman yang teguh di dalam Tuhan. Biasanya ya, atau kadang-kadang kita kan suka mengandalkan sesuatu yang sifatnya kelihatan. Kalau ada sesuatu yang kelihatan, maka kita kemudian lalu menjadi takut. Ya, sama seperti orang Israel. Ya. Dalam pengalaman sehari-hari misalnya ada sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang bepergian dengan mobil ke Kota Malang. Ketika masuk, wah, ternyata mereka menyetir dengan sesuka hati. Ada lampu merah terabas saja, ya, tidak ikuti rambu lalu lintas, ya. Tapi tiba-tiba di persimpangan jalan mereka kemudian melihat ada kayaknya ada Pak Polisi. Ya. Terus kemudian mereka buru-buru, wah, ngecek seatbeltnya sudah dipasang atau belum, ya. Terus kemudian kecepatan kendaraannya diturunkan. Semua gara-gara lihat apa? Lihat Pak Polisi. Ya, tadi nggak lihat Pak Polisi, semuanya takut. Sekarang begitu lihat Pak Polisi,
semua jadi takut. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Begitu sudah dekat, sampai ke dekat Pak Polisi, apa yang terjadi? Mereka ternyata kemudian kaget. Wah, ternyata bukan Pak Polisi beneran yang berdiri di situ, tapi patungnya Pak Polisi. Ya. Nah, itu kan juga seringkali menjadi bagian pengalaman kehidupan kita. Kita hanya mengukur kehadiran Tuhan juga kan hanya pada hal-hal yang sifatnya lahiriah, sifatnya kelihatan, sifatnya hanya yang suka-suka kita. Kalau yang senang kita terima, ya kita datang sama Tuhan. Giliran susah kita lari dari Tuhan. Iman Kaleb mengajar kita sesuatu yang berbeda. Iman Kaleb tidak hanya melihat kepada sesuatu yang kelihatan. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Bahkan mungkin, ini kalau boleh berandai-andai, kalaupun misalnya tanah itu tidak diberikan kepada Kaleb, saya yakin Kaleb imannya tidak akan berkurang kepada Tuhan. Ya. Karena dia melihat Tuhan dari sudut pandang yang lain. Bisa hidup saja sudah syukur. Ya. Apalagi kalau dapat berkat daripada Tuhan. Luar biasa ucapan syukurnya. Imannya tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi. Di sini kita diajak untuk belajar bagaimana dapat memiliki iman seperti Kaleb. Mari, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita meyakini segala sesuatu yang baik dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang indah yang datang daripada Tuhan. Tapi jangan kemudian kita hanya ukur dari hal yang sifatnya ya senang hati saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.